Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, di sore hari kita ketemu lagi di Zoom meeting Study Club Web Development. Sebelumnya, ini ada Lufianto, ada Ilhamna kan berdua doang. Kenalin, ada Bang Dimas nih. Bang Dimas ini salah satu alumni Web Development Infinite Learning Batch 5. Seangkatan sama saya juga. Kebetulan memang teman kuliah juga di Unsika. Semesternya sama, Oh, jurusannya sama, eh, kelasnya juga sama. Ya, Dim. Nah, iya, iya. kenalan dulu nih, boleh di Bang Dimas. Silakan Bang. Kenalin dulu Bang. Boleh perkenalan diri dulu Bang Dimas. Rumah di mana, asal lahir Oh, di iya, iya. mana, gitu. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Ali Petrohim, kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, satu kelas juga sama Andika, semester 6. Alamat rumah di Bogor, Bogor Barat, perbatasan sama Banten. Oh, oke, oke. Ya bang, salam kenal bang. Kenal dari Ya, Pak. Bekasi. Yo, salam kenal. Kenal dari Bekasi bang. Relasi tuh. Nah, Bang Dimas nih banyak pengalamannya di web ya Bang. Boleh tuh Bang sharing-sharing Iya, dulu ya. pengalaman di web ngapain aja Bang. Oke bang. Oke. Ya, waktu pas studi independen ya di Batam tuh kan milih web development. Nah, di situ belajar tentang bagaimana kita meresearch terkait permasalahan yang kita pilih. Terus selanjutnya sudah di research itu melakukan tahap desain sebelum melakukan ke tahap pembuatan web desain terlebih dahulu. Jika sudah melakukan desain, lalu tahap ke selanjutnya itu tahap pengkodingan atau tahap pembuatan. Nah, itu di waktu di Infinite Learning ya Bang. Ya, ya, waktu di Infinite Learning. Gitu. Itu Nah, pada semester 5. semester 5 ya. Semester 5. Jadi kita teman-teman di Infinite Learning kemarin kita ada project gitu basis web. Jadi awalnya kita disuruh riset dulu kan. Yang terpenting itu bukan building sistemnya ternyata, building aplikasinya. Ternyata UX-nya dulu, user experience-nya dulu. Karena kita ini kan sebagai developer ya kan, yang membuat aplikasi, sebagaimana aplikasi itu ya kita buat sesuai dengan kebutuhan user, kegunaannya apa, ya kan, dipakai nggak sama user, manfaat nggak sama user kan gitu. Gitu. Nah, hari ini Bang Dimas mau sharing-sharing ke kalian nih. Ya, ada Lufianto, Rena, Nikamna gitu. Sharing-sharing nih. Sore hari ya kan, besok-besok kan udah mulai puasa tuh. Bisa tuh sambil ngabuburit sore ya. Hmm. Sambil ngabuburit sore. Mungkin nanti kalau Bang Dimas ada waktu minggu depan bisa join lagi. Nah, berhubung udah kita masuk waktu 16.07 nih, Zoom-nya juga kan terbatas ya. Kita mulai aja Bang. Ya, boleh. Ya bang. Boleh. Bang. Oke, Boleh. dipersilakan Bang Dimas. Izin share screen ya. Di, belum bisa share screen ya? Oh, belum bisa. Oke, bentar. Belum. Halo Rehan. Udah. Coba Bang. Boleh. Udah bisa. Ya, aman ya. Nah, kau bisa. Udah belum? Suara saya aman ya. Aman, aman. Nah, teman-teman Sudah muncul belum dimohon untuk di tampilannya? dulu, di mute dulu tuh. Itunya apa? Mic-nya. Nanti kalau mau nanya baru boleh. Oke, Bang. Mulai, Bang. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa terkait HTML. Yaitu dalam HTML ini ialah bahasa markup standar untuk pembuatan web, yaitu struktur ataupun kerangka sebelum web itu jadi. Misalkan dalam sebuah mobil itu adalah rakitan-rakitannya dulu sebelum melakukan ke tahap body seperti itu. Selanjutnya, HTML ini terdiri dari beberapa elemen, mulai dari head, body, HTML, dan sebagainya. Di sini juga elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Nah, biasanya itu diisi di bagian body. Selanjutnya, elemen HTML seperti judul. Ya, betul. Di dalam head, dalam tampilan HTML, itu ada judul yaitu title dan paragraf dan sebagainya. Nah, bisa dilihat di sini struktur HTML. Nah, ini merupakan elemen dari sebuah HTML, itu bernama HTML, elemennya, head-nya dinamakan elemen, dan body-nya juga itu sebuah elemen. Nah, jika ingin menamakan judul dari sebuah web itu, kita ketikkan di sini di bagian title, di mana jika ingin mengetikkan title itu, di mana ada pembuka, di situ ada penutup. Penutupnya itu ditandai dengan garis miring. Nah, ini H1 itu bagian dari tag. Tag H1, P itu disebut dengan tag. Jika ingin membuat sebuah tampilan web, itu diisi di bagian body. Nah, ini kotak putih ini. Nah, ini contohnya struktur HTML. Ini saya ambil dari semester 4 sebelumnya. Nah, elemen HTML. Di bagian elemen HTML ini terdiri dari beberapa tag. Nah, bagian HTML. Sebelum melakukan kerangka atau paddingan, kita mulai dengan HTML terlebih dahulu. Keterangannya itu elemen root dari halaman HTML. Nah, diharuskan kita membuat HTML ini terlebih dahulu, atau tag HTML ini terlebih dahulu. Selanjutnya, di bagian kerangka head ini, tag HTML head ini ialah keterangannya menentukan informasi di bagian header atau kepala dokumen. Contohnya ini nih, head. Ini bagian head dari HTML. Namanya itu modul praktikum PBW. Selanjutnya, di bagian title, tag HTML title itu nama judulnya. Contohnya ini, tadi yang disebutkan tadi. Selanjutnya body. Tadi sudah dijelaskan, body itu untuk mendefinisikan isi dari dokumen web yang kita eksekusi. Merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat, seperti judul, paragraf, gambar, dan sebagainya. Nah, ini tag-tag HTML. Saya ambil beberapa saja. Contohnya ada H1. H1 ini heading atau judul, mulai dari H1 sampai H6. Di mana H1 itu lebih besar hurufnya daripada H6. Jadi berurutan dari besar sampai mengecil. Selanjutnya ada tag P atau paragraf. Di mana jika kita ingin mengetikkan suatu kata atau kalimat, bisa kita buat dengan tag P ini. Selanjutnya BR atau baris baru. Nah, jika kita ingin melakukan spasi ke bawah, kita bisa menggunakan tag BR ini. Selanjutnya ada tag B
B itu bold. Sama seperti di Microsoft Word kalau nggak salah. Ada B bold, terus U atau underline miring, I italic, underline itu garis bawah, mohon maaf. Dan ini penutup dari si bold, tag elemen bold. Selanjutnya ada all, order list. Terangannya untuk mengurutkan dengan angka abjad dan angka Romawi. Misalkan all. Nah, ini nih all. All ini tadi untuk mengurutkan dengan angka abjad dan angka Romawi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, all. Nah, ini. Selanjutnya full atau underread list untuk mengurutkan dengan menggunakan simbol atau spesial karakter. Nah, selanjutnya ada tag atau list, yaitu untuk membuat list seperti tata cara membuat seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini superscript yaitu teks yang diperkecil, ibaratkan pangkat. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini nih 5 akar 2 berarti 5 kali 5 25 gitu. Kalau yang subscript ini kebalikannya dari superscript. Nah, untuk ref ini ialah membuat link. Jika kita itu apa? Nah, untuk ref ini kan melakukan link ya. Jika kita mengklik dari link ini, maka akan pindah ke halaman lain. Misalkan seperti, nah ini nih, http://success.google. Maka akan jika kita mengklik Google, HTTP ini maka akan pindah ke tampilan Google. Selanjutnya, nah tag dari si table. Jika kita keterangannya itu mendefinisikan tabel dalam dokumen HTML. Sebelum membuat tabel, ibaratkan kita bisa atau boleh menggunakan tag HTML ini. Dari tag si table. Selanjutnya ada tag caption. Itu menyertakan judul table. Keterangan dari si judul table tersebut. Nah, selanjutnya ada TR. TR ini membuat baris baru dalam tabel. Contohnya seperti itu.
Nah, ini nih, TR, membuat baris baru. Nah, ini nih, TR ini kan membuat baris baru dalam tabel. Nah, ini baris barunya. Misalkan baris satu, baris dua. Kalau mau bikin baris ketiga lagi, tambahin TR lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada TH. TH ini membuat sel header atau judul kolom dalam dari suatu tabel. Misalkan, nah ini nih, membuat judul dari si kolomnya. Kolom satu, kolom 2, kolom 3. Selanjutnya, ketampilan ke tag HTML TD, yaitu membuat sel dalam tabel. Nah, diibaratkan TD ini baris 1 per kolom 1. Baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. Nah, untuk selanjutnya tag HTML row spans membentang sel menjadi beberapa baris. Itu diibaratkan eh, membuat spasi dari beberapa kolom dari sebuah tabel. Baris maksudnya baris. Sebaliknya dari cospense itu membentang sel menjadi kolom. Itu membuat spasi dalam sebuah tabel dalam kolom. Selanjutnya ini kan background color. Itu merupakan CSS untuk mewarnai dalam tag HTML si tabel ini. Oh, boleh kita praktik gak? Boleh Bang, praktek Bang. Boleh, ya. Teman-teman bisa buka VS Code-nya ya, yang udah download atau dari web juga nggak apa-apa. Online VS Ya, Code yang ada di and website gitu nggak apa-apa. Kalau belum download tools-nya. Oke, Pak. Oke, Pak. ini masih ada gak share screen-nya? Ada, cuma nge-lag nih, hitam layarnya. Berat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tunggu. Mulai dari situ. Silakan buka VS Code masing-masing. Jika tidak ada VS Code bisa pakai Sublime Text. Nah, sebelum melakukan pengkodingan, kita bukan diharuskan sih, dianjurkan untuk membuat folder terlebih dahulu supaya biar enak. Penyimpanan itu simpan di mana? Klik open folder.
Bentar. Nah, sebelum kita memulai kan, HTML itu ditandai dengan .html ya. Kita namai filenya index.html, bebas. Mau belajar, mau apa, bebas. Yang penting .html. Nah kan tadi sebelum diketahui ya, melakukan coding dari HTML itu, kita mulai dengan HTML-nya terlebih dahulu. Atau selanjutnya untuk bagian head ya. Head itu kepala dari suatu web atau HTML. Ditandai dengan head. Nah, di dalam bagian head itu kan ada titel ya, judul dari si webnya tersebut. Nah, misalkan kita namai nah, ini eh, kita kan sudah membuat suatu website, tapi belum ada isinya atau bodinya. Cuma baru membuat bagian head atau titel judulnya itu. Nah, yang kode yang kita eksekusi judul itu kan akan muncul di bagian pojok kiri atas ini, belajar coding. Selanjutnya ke body atau isi dari si web tersebut. Kita ketik body. Misalkan kita
kita isi atau kita contohkan apa ya? Satu-satu deh. Nah ini nih, contoh paragraf. Aduh, dua. Ini judulnya. Selanjutnya kita ingin membuat isi dari judul tersebut atau kalimat paragraf. Atau Ctrl C sebelum kita melakukan running. Kita refresh. Nah, ini kode yang kita eksekusi tadi muncul si header-nya atau judulnya itu paragraf 2 dan si paragrafnya atau isi dari judul tersebut. Contoh paragraf 1. Teksnya, paragrafnya. Selanjutnya kita tambahkan BR atau spasi. Nah, tadi kan jarak antara contoh paragraf ini dengan ini kan kecil ya. Tadi kan ditambahkan BR. Itu jaraknya jadi lebih renggang. BR ini kan spasi, berarti spasinya itu ke bawah. Ibaratkan enter dalam sebuah keyboard. Seperti itu. Selanjutnya ke nah, kita akan membuat format dari sebuah teks. Misalkan ini teks paragraf 1, kita akan membuat dia menjadi bold atau menjadi huruf tebal. Kita tambahkan tag B, tag bold. Nah, kalau gini kan gak bakal jalan ya, soalnya dari isi dari paragrafnya tersebut tidak masuk ke bagian dalam tag boldnya. Kita tuh, tidak akan jalan, tidak berubah. Pindahkan ke bagian dalam tag bold. Nah, masuk ke sini, kita refresh. Nah, teks tersebut berubah menjadi huruf bold. Nah, gimana kalau si P-nya itu ada di dalam, B-nya itu di luar? Kebalikan. Nah, masih bisa.
Selanjutnya kita ingin membuat teks ini menjadi eh, italic. Nah, teks tersebut menjadi huruf miring atau italic. Selanjutnya ke Nah, kita contohkan membuat list ya. Nah, untuk all itu tadi all. Nah, all order list mengurutkan angka dengan angka abjad dan angka Romawi. Nah, untuk all itu kan huruf ya, sedangkan ul itu bukan huruf, melainkan tanda-tanda seperti ini. Jadi kita buat Nah, ini contoh dari si ul. On the right list mengurutkan dengan simbol atau spesial karakter. Sedangkan all nah muncul seperti huruf nomor 1, 2 dan seterusnya. Kalau untuk all ya itu all. Kalau ul itu bukan nomor, melainkan simbol. Itu dulu. Fokus dulu. Nah, sebelum kita membuat tabel, kita membuat tag-nya terlebih dahulu.
Lalu kita habis. Nah, kita tambahkan tag TR atau judul dari sebuah tabelnya. Selanjutnya, kita akan membuat isi dari sebuah tabelnya. Kita ketikkan tag-nya itu tag body. Apa saja? Nah, ini kan tanpa ada si bordernya ya, belum ada bordernya. Nah, di bagian sini itu merupakan CSS inline, ditambahkan ke bagian HTML-nya. Akan border 1, berarti ukuran bordernya itu 1. Berapa ya? Boleh. Nah, ini border yang sudah kita tambahkan tadi dengan berukuran 2. Misalkan kita tambahkan 6 deh. Warna berarti lebih tebal. Nah, bordernya itu menjadi lebih tebal. Selain itu kita juga bisa mewarnai si bagian kolom 1, 2, 3 menggunakan, kan di bagian CSS ya. CSS itu terbagi menjadi 3. Ada inline CSS,
internal CSS sama eksternal CSS. Nah, ini ialah inline CSS. Misalkan nih ya, kan tadi kita melakukan suatu eksekusi dengan manual. Dengan satu-satu itu kan memakan waktu lama. Nah, cara lebih cepatnya itu seperti ini. Kita kopas dulu biar gak capek. Nah, ini kan kita hapus ya. Kita ketikkan tanda seru. Nah, kan kalau sudah gini, klik enter. Ini dengan membuat kerangka dari HTML itu menjadi lebih cepat. Nah, tambahkan ini sama saja. Misalnya, sama saja. Nah, kan ini si tabelnya tuh kolomnya menjadi warna. Nah, ditambahkan dengan si inline CSS. Contoh dari CSS-nya. Nah, misalkan external CSS itu kita ambil menggunakan link. Nah, kan external CSS berarti si CSS-nya itu bukan pada tampil satu halaman dari si HTML-nya, melainkan beda halaman, beda file. Sedangkan di bagian internal CSS ini kita buat dalam satu halaman HTML di bagian head. Nah, di bagian sini. Sedangkan inline, nah ini si inline dari CSS-nya. Misalkan kita membuat warna ini. Green color. Misalkan nah, ini hasil dari inline CSS. Oh, cuma segitu saja yang dapat saya jelaskan ya, cuma beberapa teks saja. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya atau kurang jelas, bisa tanyakan saja. Lalu saya kembalikan ke Andika. Oke, keren banget sih. Terima kasih Bang Dimas nih udah sharing-sharing kan. Mantap sih. Gimana teman-teman udah panas belum tuh? Udah panas belum otak? Masih masih aman? Masih masih aman. Masih aman tuh Bang, masih aman Bang. Sedikit
sedikit. Masih aman dong. Bang, hostnya bisa dibalikin gitu. Mau saya spin. Wah, Host. Jadiin host lagi. Balik. Bisa nggak sih? Saya spin. udah. Nah, kelihatan? Ada. Nah. Oke, teman-teman di sini kalian kan buat project nih. Project itu kan istilahnya dalam web itu tidak bisa diambil alih oleh satu orang programmer aja gitu. Nah, sebenarnya dalam membuat project itu teman-teman butuh tim yang mana ada role projectnya. Di situ ada project manajernya sebagai ketua dalam project tersebut. Terus juga ada UI UX designernya, ada juga programmernya. Nah, ketiga itu butuh satu lagi teman-teman. Satu pihak atau satu orang atau beberapa orang sih bisa sebagai user testing. Di mana si project manager ini sebagai apa ya namanya, pimpinan apa namanya, pimpinan grup lah istilahnya, pimpinan grup yang eh, mengambil alih memanajemen semua project yang teman-teman buat tuh. Nah, setelah itu apa nih, riset dulu kalian tentang project kalian dulu, ya kan? Riset dulu ya, UI UX designernya juga perlu di riset dulu gitu. Kira-kira tampilannya mau seperti apa, target user kalian siapa gitu kan, bahasa yang kalian gunakan itu apa gitu. Entah itu bahasa Inggris ya kan, berarti kalau kalian menggunakan bahasa Inggris dalam web kalian itu user target usernya itu yang minimal expert gitu, orang-orang yang sudah paham mahir ya bahasa Inggrisnya gitu. Kalau kalian menggunakan bahasa Inggris dalam satu project kalian di website. Nah, apalagi sebagai apa ya, syarat atau prinsip dalam membuat project gitu kan, dalam UI UX designer itu kalian disuruh untuk membuat web itu dengan bahasa yang apa ya, dengan bahasa yang familiar gitu. Artinya yang familiar tuh bahasa yang dimengerti oleh user, yang dipakai oleh user sehari-hari gitu. Contohnya kita orang Indonesia gitu. Orang Indonesia kan, misalkan kalian membuat website PPDB sekolah. Kalau kalian gunakan dengan bahasa Inggris, ya user-user kalian tuh bisa nggak memahami, oh ini tuh buat apa gitu. Fitur-fitur ini tuh buat apa. Contohnya login, kayak gitu. Login, terus sign, register, nah gitu-gitu tuh. Kan kalau menggunakan bahasa yang familiar pada user itu bisa dipahami. Oh ini buat daftar, oh ini buat masuk, ya kan, buat akun segala macam. Gitu. Nah di sini UI UX designer. Jadi dari project manager itu apa ya, memantau jalannya project kalian. Yang bekerja siapa? Ya semua bekerja, dari project manager, UI UX designer sebagai desainer tampilannya gitu, grafisnya, experience usernya. Nah, ditentukan dulu nih, didesain dulu oleh UI UX designer. Barulah di coding oleh seorang programmer. Dialihkan tuh. Dibuat kayak codingnya tadi Bang Dimas, itu adalah satu rules yang dilakukan oleh programmer, mengcoding program yang sudah mau direncanakan atau program yang mau dibuat kayak gitu. Nah dari situ ketika udah jadi tuh websitenya, nah kalian user testing, tes dulu tuh. Bisa juga dari UI UX-nya gitu. Bisa juga ketika udah jadinya gitu. Ketika udah jadi, berarti kan kalau dari tahap desain, berarti kalian mencari nih bugnya. Bugnya adalah di tampilan usernya. Kira-kira tampilannya bisa dimengerti nggak oleh user. Terus warna-warnanya itu bisa apa ya, istilahnya bersahabat enggak gitu. Terlalu mencolok atau enggak, enak dilihat atau enggak, tampilannya terlalu banyak animasi atau enggak. Contoh aja login gitu. Nah, login ini kan tampilan yang cuma butuh username sama password gitu. Nah, itu kan fokus user adalah untuk login gitu. Nah, kalau usernya difokusin untuk login, berarti ya harusnya
tidak terlalu banyak animasi atau banyak fitur-fitur yang ada pada login tersebut kan. Karena user itu fokusnya cuma buat login sama masukin password, barulah dia bisa masuk ke website gitu. Jadi fokus user tuh yang utama itu. Jika ada di halaman tersebut login, berarti kita fokusin ya user itu butuhnya login, nggak butuh fitur-fitur lain. Maka kita nggak perlu tuh masukin fitur-fitur lain seperti animasi atau fitur-fitur blog yang ada di website tersebut di bagian loginnya. Karena fokus utama user adalah login tersebut. Nah, itulah prinsip-prinsip yang harus kalian ketahui sebelum apa ya nanti buat project kayak gitu. Nah, kemudian di programmer juga ketika sudah jadi website tersebut di user testing juga. Kira-kira udah jalan atau belum, loginnya berfungsi atau enggak. Misalkan kalau loginnya pakai token itu berfungsi atau enggak. Gitu. Tokennya. Kemudian fitur-fitur yang lain itu jalan atau enggak. Nah, itu user testing. Karena kalau nggak di user testing, maka bug itu banyak banget. Gitu. Bugnya itu banyak, masalahnya itu pasti banyak. Gitu. Itu teman-teman yang harus teman-teman mengerti tentang project management. Jadi kalau project ini nggak di manajemen, maka itu nggak akan selesai. Teman-teman. Ya, project itu nggak bakal kelar tuh kalau nggak ada manajemennya, nggak ada timeline-nya, itu nggak bakal kelar tuh project. Nah, ketika itu udah menjadi rules tersebut udah sesuai dengan tahapan-tahapannya, barulah jadi sebuah website yang berguna. Gitu. Dari mana website itu bisa berguna? Ya dari riset kalian. Website itu dibuat untuk apa? Kebutuhan usernya apa? Keinginan seperti apa? Maka website itu akan digunakan sesuai dengan ya apa yang dibutuhkan oleh user. Itu teman-teman. Udah jam 5 pas. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi praktek aman? Ada yang praktek nggak tadi? Lufianto Pak, saya gimana, aman Pak, nggak? saya Aman nggak? aman 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 ya. Yang lain ada yang praktek nggak? Atau belum download toolsnya? Baru Lufianto doang ya? Kalau Lufianto saya join, join. kalau saya joinnya di saya joinnya di pertengahan Pak. Oh gitu. Nggak sempat Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. di tengah-tengah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. mungkin nanti untuk modulnya bisa dikirim Pak, di grup Oh, iya, iya, iya. Boleh, boleh. belajar dengan juga. Nggak apa-apa tuh, Dim. Dikirim ke grup, Dim. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nanti bisa di-share Bang Dimas ntar. Kirim ke saya. Soalnya saya juga ada sih modulnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kita share ya. Gitu. Bang Dimas, thank you waktunya sore ini udah luangin waktunya di sama website nih. Gitu kan. Coba Ini murid semua nih Bang. Kan. Tadi juga udah share link grup kan, tapi belum ada yang masuk lagi. Sebenarnya grupnya udah banyak Bang, nggak cuma 5 orang gitu. Cuma nggak tahu ada yang lain kemana gitu. Atau mungkin emang nggak punya laptopnya, atau emang nggak lihat grupnya gitu. Kendala kita tuh masih di laptop Bang, toolsnya. Oh iya, teman-teman juga sebenarnya ada lagi satu software yang harus kalian download, itu Git. Software Git. Kemarin kan kalian download Node.js ya, sama VS Code. Kalau yang udah download, dan kalau yang laptopnya masih belum bisa download VS Code, nggak apa-apa, lewat web aja. Tapi nanti, Bang, kira-kira kalau dari web, VS Code-nya dari web gitu ya, bisa nggak sih dianuin ke Node.js? Pakai Git kan ya? Apa? Kan VS Code-nya online nih, dari Google. Ya. Nah, ketika nanti mau buat React.js-nya, kan itu pakai Git ya? Git. Ya, pakai Git. Bisa nggak sih dihubungin ke apa? VS Code online gitu? Oh, itu menggunakan GitHub. GitHub ya? Wah. Ya, sambungin ke GitHub. Biar nanti semua bisa berasain. Oh, gitu. Kayak Classroom lah, kayak Google Classroom. Itu teman-teman, berarti pakai GitHub, pakai Git juga tuh. Kalau GitHub kalian mah nggak perlu download aplikasinya, GitHub mah lewat website aja di Google. Ada websitenya. Nah, kalian perlu downloadnya tuh Git.
Git itu kayak terminal gitu ya bang. Terminal buat kalian ya, Ya. apa ya, install di situ. Install Node.js, install React.js, install apa lagi tuh bang, banyak ya. Banyak library juga yang harus diinstal gitu. Contohnya kayak Bootstrap. Bootstrap kalian nggak perlu install sih sebenarnya, pakai link juga bisa. Itu teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Ada bang, ada bang. Nggak ada. Cukup. Nggak ada. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, oke, kita cukupkan aja nih sore ini pertemuan SC sore ini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Bang Dimas gitu kan, sedikit dari saya tentang project management tadi bisa dipahami sebagai bekal knowledge teman-teman semua buat lebih upgrade lagi tentang teknologi, karena kita kan masuk industri 4.0. 5.0 nanti gimana jadinya tuh ya, kalau ya semua berbasis teknologi ya, minimal ada basic sedikit dalam website seperti itu. Nanti mungkin kalau yang PKJ ingin melanjutkan kuliah tentang IT gitu kan, tentang IT ini ya bisa lah, sedikit-sedikit sudah ada basic buat website gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir pada sore ini. Bang Dimas, terima kasih waktunya. Jangan bosan-bosan ya Bang, Ya, ya. jangan Kalau bosan-bosan. bisa, Hah? Kenapa? enggak. Iya, ya kalau minggu depan Bang Dimas free lagi bisa buat sharing-sharing, join-join di Zoom lagi. Nanti juga mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, Karena kan kalau mungkin bisa diajak lagi. iya, Pak. Gitu. Di sini itu masih proses HTML basic banget teman-teman gitu. Nanti ketika itu ada CSS, ada lagi JavaScript, ada lagi kalian main Bootstrap, ada lagi ya JS gitu. Belum lagi sesi backend. Nah, backend tuh kalian udah goyang ngebul banget. Kalau dijalanin mah enggak sih ya bang? Enggak ya bang? Enggak salah lagi sih. Enggak lah ya. Nah gitulah teman-teman ya. Backend tuh apa, front end tuh apa, nanti kita bahas di minggu depan. Oke, thank you buat yang udah hadir. Semoga apa yang dikasih oleh Bang Dimas pada sore ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.